Mudah-mudahan kabar baik ya. Nah, materi kita untuk kali ini yaitu sistem tanam paksa di Indonesia. Adapun latar belakang diberlakukannya sistem tanam paksa di Indonesia adalah dikarenakan Kas Belanda kosong karena membiayai perang Diponegoro dan juga perang Belgia yang ingin memisahkan diri dari Belanda. Untuk mengatasi hal itu, maka pemerintah Belanda atau yang dipimpin oleh Johannes van den Bosch itu mengajukan suatu usul untuk mengadakan sistem tanam paksa di daerah jajahan yaitu di Indonesia. Apa saja jenis tanam paksa tersebut? Nah, di sini ada dibuat tebu, nila, teh, dan kopi, di mana jenis tanaman ini sangat laku di Eropa. Kemudian kita akan melihat apa saja ketentuan tanam paksa tersebut. Yang pertama, ketentuannya adalah penduduk menyediakan 1/5 dari tanahnya untuk ditanami tanam paksa. Yang kedua, tanah yang ditanami tanam paksa itu dibebaskan dari pajak. Yang ketiga, waktu penggarapan tanam paksa tidak boleh melebihi waktu penanaman padi. Dan yang berikutnya, yang keempat, kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda. Yang kelima, masyarakat yang tidak memiliki tanah wajib bekerja selama 66 hari di perkebunan milik Belanda. Dilihat dari ketentuan sistem tanam paksa itu tidak begitu memberatkan rakyat Indonesia. Namun bagaimana dalam pelaksanaannya? Sekarang kita lihat pelaksanaan tanam paksa. Yang pertama, luas dari tanaman wajib seringkali melebihi luas dari yang seharusnya. Maksudnya bukan 1/5, bahkan 2/3 ataupun seluruh dari tanah penduduk itu ditanami tanaman paksa. Yang kedua, tanaman paksa tersebut, tanah yang ditanami tanaman paksa itu masih dikenakan pajak. Ketiga, kelebihan hasil panen seringkali tidak dikembalikan. Yang keempat, kegagalan panen masih tetap dibebankan kepada petani. Yang kelima, rakyat yang tidak memiliki tanah akan bekerja di perkebunan Belanda bukan hanya 66 hari, bahkan sampai 1 tahun. Oleh karena pelaksanaan tanam paksa tidak sesuai dengan ketentuannya, sehingga membuat masyarakat Indonesia menjadi sengsara. Sekarang kita akan melihat akibat dari sistem tanam paksa tersebut. Yang pertama, bagi Belanda, sebagaimana tadi dalam latar belakang disebutkan bahwa Kas Belanda kosong. Dengan pelaksanaan tanam paksa tersebut, maka Kas Belanda yang kosong tadi menjadi surplus dan digunakan untuk membangun negeri Belanda. Yang kedua, akibatnya bagi rakyat Indonesia, yaitu rakyat Indonesia banyak yang kelaparan maupun sampai meninggal karena mereka tidak ada waktu untuk menggarap lahannya. Demikianlah mengenai sistem tanam paksa di Indonesia dan penderitaan rakyat Indonesia. Terima kasih.